Halo, halo, halo. Kembali lagi di ruang ngobrol. Late review nih Ah ya, dari Odyssey. Eh, aku aku yang telat nonton. Nugi mah udah nonton oke. dari hari pertama dia. Aku yang menyesuaikan jadwal lah. Gitu. Nah, ini momennya nih persis aku di kita take sebelum take nih persis aku barusan selesai Oke. nonton. Terus aku kesini langsung. Iya, iya, iya. Mari kita obrolkan Odyssey. Sebelumnya Nugi pernah bukan pernah punya non prosanya ya. Ceritanya, bukunya. Jujur Mas, aku tuh aslinya malah eh, beli itu setelah nonton. Oh, ya 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 ya. Dan Oke. memang Bahasa Inggris? iya bahasa Inggris, intermezzo dikit teman-teman. Aku aslinya nggak ada niat buat koleksi bukunya juga gitu loh. Hmm. Cuman gara-gara habis nonton itu wah kok kayaknya oke nih kalau punya bukunya juga gitu karena Nah, memang ini lupa ke bawah. Ya, karena filmnya sebagus itu. dadakan. Aku Iya. ya kan kita janjiannya hari ini Iya dadakan gitu. gitu. Oke, nah secara film kita langsung masuk aja. Oke, oke, oke. Tentunya ini spoiler Ya. karena ini udah berapa minggu? Udah semingguan lah. Lebih kayaknya, lebih. 2 minggu mungkin. 2 minggu. 2 minggu mungkin. Pokoknya yang pertama tuh tanggal 15 Indonesia. 15 ya? Iya, 15. Ini rilis berarti di tanggal Ini 27, ini Mas. enggak, nanti rilisnya kan di 29. Rilisnya konten ini. Oke, Gitu. oke, oke. Berarti ya berarti 2 minggu ya. Ah, Ya, gitu. Nah, sebagai sebuah karya dari Christopher Nolan, megahnya masih kerasa. oh iya, iya. Jelas, Christopher Nolan tuh seperti itu gitu. Nah, cuman ini kita nanti masuk ke Odysseus yang kita tahu Oh ya. iya, iya, iya. Sorry, Odyssey. Odyssey yang kita tahu bukan Final Odyssey ya. Ultraman 3 bukan ya? Bukan. Bukan itu. Jadi dari aku sih, aku tuh selalu passionate untuk nunggu nonton seperti banyak orang passionate nunggu filmnya Nolan, kecuali Tenet. Aku Oh nggak iya, suka. iya. Aku nggak cocok. Apa sih itu kayaknya, Mas? Ya, Kan itu deket. itu Covid juga. Itu pas era Covid gitu. Tapi eh di luar itu sih nonton gitu. Nah, Odyssey ini aku tadinya nggak ngerti apa-apa, Gi. Oh iya, Nggak sama. ngerti apa-apa tentang Odyssey. Tahu Odyssey, tapi nggak ngerti apa-apa. Tahu bahwa ada eh, kisah Ah, berjudul Odyssey, tapi ya udahlah, cuman gitu aja. Jadi pada saat nonton trailernya, aku sih, ada makhluk-makhluk kayak gini, oke nih gitu. Nah, terus oke itu nanti kita bahas. Tapi secara film, aku merasa Odyssey ini dari sekian banyak karya Nolan tuh kan pasca The Dark Knight. Menurutku pasca The Dark Knight tuh Nolan tuh punya formulaik yang di menjelang ending tuh dia pasang pacing yang iya, iya, iya. sama lagu Iya, iya, iya. sound effect yang duk 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 gitu kan. Pasca The Dark Knight ya. Sorry. Iya, pasca trilogi The Dark Knight. Gitu. Interstellar ada itunya, Oppenheimer jelas ada itunya gitu. Aku lupa Dunkirk ada apa enggak ya? Aku lupa. Gitu. Tapi menurutku oke lah. Itu kalau di demografinya storyline deliverynya Jepang tuh ada unsur shonen tuh. Dipaksa gitu ngikutin ritme. Nah, di Odyssey kalian akan nemuin itu di menjelang akhir gitu. Nah, filmnya sendiri menurutku Gi ya little bit too long sih menurutku ya. Oh Tapi iya. tapi secara cerita memang sebenarnya se-epic itu. Oh iya, iya. Sehingga ini tuh kalau aku tuh begitu tahu ceritanya Odyssey, kupikir ini kalau dibikin duologi atau trilogi juga bagus karena endingnya adalah Return of the King Iya, iya. gitu. Return of the King yang bukan apa namanya, Oh, jadi. Lord of the Ring gitu. Nah, jadi openingnya oke, endingnya oke, tapi bagusnya menurutku ditonton sama yang belum tahu Odyssey. Oh iya, bener. Bagusnya itu kalau udah tahu Odyssey itu kayak contohnya aku ya kayak Iya. kenapa aku bilang udah tahu Odyssey tadi di depan aku nggak tahu apa-apa soal Odyssey sebelum nonton karena aku lama nih. Kalau aku nontonnya tanggal 15, aku nggak tahu Odyssey. Oke. Tapi setelah tanggal 15 aku mencari tahu tentang Odyssey. Takutnya aku nggak sempat nonton di bioskop, ternyata sempat nonton. Nah, buat yang udah tahu Odyssey atau ngikutin eh, ceritanya Odyssey, nonton punya Nolan ini kayak kita ngerti mana yang dibalik-balik, mana yang diringkas, mana yang nggak ada sama sekali. Itu jadi tahu. Nah, ada beberapa kejadian yang menurutku kurang epic. Ada yang epic sekali, tapi ada yang cuman kayak gini nih gitu. Kamu gimana, Gi?
aku terus terang ya teman-teman nggak deket sama mitologi Yunani dan Ya, ya. referensi mitologi Yunaniku di Kamu mitologi pop culture Jawa itu kamu. cuma referensiku mitologi Yunani di pop culture itu cuma Disney Hercules sama Wonder Woman. Oke. Gitu doang. Oke. Kalau lainnya itu kayak aku ngeblank gitu loh. Ya aku tahu kayak Zeus dan lain-lain Ya, gitu ya. ya. Tapi kan maksudnya aku nggak ngerti ceritanya. Ya. Ini di mana tempatnya atau kejadiannya world building-nya. Iya gitu loh. Bahkan aku pun selama ini ngerti Troy. Itu ngerti doang, nggak nonton apa-apa. Yang Brad Pitt juga enggak? Iya sama. Dan aku cuma selama ini aku tuh nggak ngira kalau ternyata Troy itu memang being part of mitologi Yunani itu. Iya, gitu. iya, Jadi, iya, iya. ya aku Kayak cuman film kolosal biasa aja. Iya. Ya. Jadi aku tuh sebenarnya audisi tuh nol banget. Aku anggap nol banget. Maksudnya ya referensi Hercules sama Wonder Woman tidak terlalu membantu. Tidak terlalu membantu. Betul. Tapi at least aku ngerti. Oh ini anggaplah ini di dunia yang sama gitu kan. Ya udah aku nonton dan aku sepakat sih kalau memang film ini ditujukan untuk orang yang nggak tahu apa-apa. Emang dia bukan penggemar puisi epiknya atau kayak udah ngerti gitu tuh. Ini malah bener-bener orang-orang baru lah yang ditargetin. Ya. Dan itu juga aku pikir alasan kenapa Nolan itu pakai diksi-diksi modern kayak father, daddy kayak gitu yang sering dikritik orang-orang internet itu ya simply karena Nolan pengennya target orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Iya, emang baru benar, gitu. benar. Dan memang tidak mewujudkan hal-hal yang bersifat zaman dulu. Maksudnya, ya udah dia cuman pengen menyampaikan cerita yang mana sebenarnya cerita tentang kesetiaan, loyalitasnya tuh masih sama dengan yang aku sebenarnya nggak bisa bilang original karena kita nggak tahu originalnya kayak apa. Karena setelah itu dicetak segala macam, harusnya di situ ada sisi-sisi editing dan modifikasi kan. Sebenarnya kan mungkin seperti itu. Yang aku tahu intermezzo dikit lagi. Karyanya Homer ini ya maksudnya ya kalau kita kan konteksnya lagi ngomongin Odyssey ya teman-teman. Nah, Odyssey ini banyak edisi translate versi siapa dan bahkan yang aku cukup surprise itu ada yang bikin edisi prosa. Jadi itu sebenarnya ini tuh karya non prosa. Betul, puisi. Tapi sama translatornya dibikin prosa. Betul. Gitu. Jadi kayak baca novel. Nah itu kan variasi-variasi kayak gitu tuh apa ya? Ya kalau dikatakan jadi banyak distorsi buat mengartikan keaslian keoriginalannya itu kan jadi memungkinkan sekali gitu teman-teman. Yang mana sebenarnya versi kalaupun kita ketemu versi orisinalnya mungkin secara menarik nggak semenarik itu karena kita nggak tahu ya. Tapi maksudnya kan zaman dulu kan belum ada soal alur, soal plot, soal pacing, soal tapi di zaman dulu kan syair-syair yang dilantunkan itu kan membuat ceritanya tuh begini gitu. Kalau di Witcher ada ballad kayak gitu tuh loh. Jadi menurutku sih memang sesuai zamannya memang harus dibegitukan gitu. Nah, kita masuk ke audisinya sendiri. Buat teman-teman yang main game God of War PS4, God of War 2018 ya, itu ini ada kemiripan karena sosok Odysseus itu ditemani oleh Athena. Nah, Kratos itu juga ditemani oleh Athena, gitu. Athena yang dalam tanda petik terbunuh oleh dia. Nah, di sini juga kan Athenanya sebagai sosok manusianya terbunuh bukan oleh dia, tapi ya itu kan idenya itu kan idenya kuda Troya itu kan idenya Odysseus gitu. Nah, yang menarik adalah setelah aku mencari tahu tentang Odysseus dan Odyssey di sebelum aku nonton, memang Homer sendiri tuh konon katanya tuh amazed terhadap karakter Odysseus-nya sendiri karena ini tuh bukan karakter hero, bukan anti-hero, bukan villain. Ini tuh sebenarnya raja cerdas aja.
dia tuh anak Zeus sebenarnya. Ada yang bilang ada versi yang itu ya, anak Zeus. Nah, nggak semua anak Zeus tuh punya demigod yang super power atau apa. Dia otak, emang otak. Ada yang bilang gitu, terus kemudian sebenarnya nggak pengen berperang ke Troya itu, nggak pengen, tapi ya ada hal yang mengharuskan dia, seperti di filmnya juga disebutkan gitu. Jadi dia menggunakan otak gimana caranya supaya menang, terus kemudian emang brilian. Nah, tapi ini kan sebenarnya kalau seandainya manusia tidak ngadi-ngadi, dia kan pulang aja, Dia kan ngadi-ngadi kan? Iya. Iya kan, Raja Agamenon lewat sana, kita lewat sini deh, gitu kan. Sebenarnya kalau nggak ngadi-ngadi mungkin pulang. Nah, tapi versi tertentu juga bilang bahwa karena mengacak-acak Troy, yang membunuh, yang melakukan hal-hal yang nggak seharusnya dilakukan, itu membuat Athena juga marah, gitu loh, sehingga semestanya dibikin sama Athena acak-adut, ambiar gitu di kapal-kapalnya, kubunya si Odysseus gitu. Sebenarnya ceritanya epicnya sendiri, aku tuh seneng yang dia ketemu kaum raksasa yang bukan Cyclops, yang di kapalnya masuk celah gini terus lemparin batu gitu segala macam gitu. Nah, ini kan dari cukup awal itu kapalnya jadi tinggal satu. Padahal itu nanti terakhir gitu. Nah, yang makan bunga lotus, versi Inggrisnya tuh locust eater gitu. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah locust eater itu di awal, seingatku di awal, bener 7 tahun terdampar di sana. Tapi itu masih ada krunya. Nah, ini sama Nolan ditwist menjadi itu yang terakhir. Sama Cersei juga pas anak buahnya Odyssey jadi babi. Itu sebenarnya sama Cersei juga ada romantika tersendiri gitu. Seranya Cersei deh. Iya, Inggris bilangnya Cersei. Cersei-nya Eternal. Eternal. Tapi ada yang bilang ada yang bilang Circe. Nah, kayak gitu tuh. Jadi, nah ini yang tadi Nugi bilang bahwa nggak hanya dibikin menjadi prosa, tapi di berbagai negara tuh ada hal-hal yang diubah yang disesuaikan dengan karakteristik pembaca-pembacanya di negara tersebut. Ada yang heroismenya dikentalkan, ada yang enggak, ada yang romantikanya, ada yang segala macam. Padahal secara non prosa, secara puisi, ini menggambarkan kesetiaan pada cinta kan sebenarnya kan kayak gitu. Boro-boro beda negara, Mas. Orang aku lupa kalau nggak salah terjemahannya Vegas itu aja. Si Odysseus itu dibikin narsistik gitu loh, sombong, narsistik gitu kan. Seingatku ya. Iya. Versinya Emily Wilson itu dibikin kayak traumatis gitu loh, PTSD. Makanya dia kayak misalkan Cyclops-nya nggak ngapa-ngapain kok diapain gitu kan. Terus akhirnya malah bikin mati yang lain dan lain sebagainya. Jadi yang Nolan ini kebetulan dia memang langsung prosanya bukan yang jadi bahan adaptasi utamanya tuh punyanya Wilson ini. Makanya mirip si Cyclops-nya. Iya. Kejadiannya mirip. Kalau di versi yang sebelum-sebelumnya, baik itu tertulis ataupun filmnya silakan cari di YouTube, ada Odyssey yang zaman dulu gitu. Nah, itu ngobrol sama Cyclops. Iya. Maksudnya ya digilir jadi santapan cemilan lah ibaratnya. Kayak gitu, dan dombanya tuh gede-gede kan. Karena mereka tuh mengikat diri mereka di bawah domba itu untuk bisa keluar dari gua-gua itu. Karena kan si begitu buta si Cyclops-nya kan harus ngeraba ini domba atau bukan. Kalau di filmnya kan nggak seperti itu gitu. Jadi emang ada yang di tweak lah sama si Nolan gitu. Nah, Odyssey memang ada versi cerita yang konon katanya mendekati originalnya, bahwa emang ada sisi narsistiknya si Odysseus. Karena itulah dia tuh ada hal-hal yang membuat timnya dia tuh, krunya dia tuh makin nggak percaya. Makin nggak percaya dan makin parah karena dia juga nantangin dewa gitu loh. Dia ngerasa bahwa tanpa dia kemenangan di Troya ini nggak bisa diraih. Kayak gitu tuh ada. Nah, tapi versinya Matt Damon ini diperankan oleh Matt Damon ini tuh hanya bapak aja. Bapak yang udah
ya sebenarnya family man, tapi nggak mau, ya aku bilang tadi nggak mau ikut berperang, tapi ada keharusan. Tapi memang secara penalaran, kemampuan deduksinya tuh bagus aja, gitu. Memang ini kayaknya nggak gini deh. Ini kayaknya ahead of its time. Kalau di zaman itu ada orang kayak gitu, kan orang pada saat itu nalurinya survive aja, naluri manusia biasa, gitu. Nah kayak gitu sih, gitu. Kalau soal kisah kepahlawanan enggak, beberapa kisah ya itu tadi ada yang di pulaunya terlalu cepat, ada yang langsung ya kayak gitulah, ibaratnya kayak gitu. Padahal ada cukup banyak, 20 tahunnya bener. 20 tahunnya dia pergi itu 10 tahun di Troya. Terus kemudian sisanya di berbagai tempat, itunya oke sih. Tapi ya sekali lagi Nolan tuh buatku ya kemegahannya masih terasa sih. Itu menurutku oke. Apalagi aku terus terang seumur hidup tuh ya aku tuh seneng ya film-film Nolan teman-teman, tapi seumur hidup tuh first time ini aku baru nonton di bioskop. Oh iya loh? Wow, aku selalu berusaha jaga di bioskop untuk film-filmnya Nolan. Oh, ada yang kelupaan Gi. Tadi 2 hal. Mungkin aku mengerti yang Lugi bilang tadi, mengerti tentang mitologi Yunani itu cukup membantu pada akhirnya. Nggak membantu banget, tapi cukup membantu karena kita jadi tahu hal-hal, berbagai hal yang berhubungannya dengan dewa dan world buildingnya. Meskipun ada beberapa yang ada 1-2 yang kayak Hades itu kan bukan, sepengetahuanku Hades itu bukan alamnya, tapi dewanya gitu. Sedangkan di Odysseus ini kan kayak alamnya kan. Kalau kamu udah sampai Hades, nanti sampaikan berita ini ke yang udah mati di sana. Mas, gitu. Ini kan ya aku sebenarnya baca pun belum selesai ya teman-teman, tapi aku mulai nangkep perbedaan besarnya antara punya Nolan sama karyanya Homer. Maksudnya bener-bener. Bener ya. Odysseus tuh kan neraka beneran. Gitu. Kalau di puisinya, lebih ke iya itu benar, tapi cuma maksudnya punyanya Nolan ini itu menariknya, dia itu aku bingung diksi yang tepat ya, tapi seolah-olah kayak meniadakan dewanya itu. Iya betul. Jadi yang kalau yang kita tahu Odyssey yang kita maksudnya pada umumnya orang-orang tahu, dewa ini bener-bener sebagai karakter di cerita. Berwujud. Iya gitu loh. Tapi kalau di sini tuh kayak pasif agresif tuh loh Mas. Kayak Tuhan lah. Iya betul. Jadi kayak kemarahan Poseidon dan lain sebagainya itu ya lebih ke keyakinan sih ya. Tergambarkan dari bencana kayak waktu di laut. Terus ada petir berarti Zeus gitu-gitu ya. Dan itu kan memang karakter khasnya Nolan, bahwa menarik titik realitas sampai yang dia bisa. Kan gitu kan sebenarnya kan Nolan kan gitu. Nah, kalau di luar di luar tarikan ini dia nggak bisa apa-apa lagi, ya udah yang bertindak adalah mitologinya gitu. Terus sama ini Gi, ternyata Tom Holland berakting tidak banyak omong bagus kok. Menurutku ya. Karena kan selama ini dapatnya yang dapat bahkan salah satunya adalah Uncharted juga seperti itu gitu. Jadi menurutku mohon maaf, film-filmnya Tom Holland yang dia nggak cerewet berarti aku nggak nonton gitu. Nah di sini dia menjadi good boy yang oke, menurutku sih oke nih gitu. Oh terakhir di adegan terakhir, kalau seingatku, kalau yang aku tahu di puisinya, wujud Odysseus pada saat dia kembali ke Ithaka itu wujudnya disamarkan sama Athena, jadi pengemis beneran. Jadi wujudnya bukan Odysseus yang anak dan yang istrinya tahu. Iya itu gitu. Cuman maksudnya ya kita bisa bayangin juga sih kalau misalkan nggak usah disamarkan pun. Ya, orang udah 20 tahun orang udah lupa. Ya, itu dia. Benar. Benar. Emang 20 tahun tuh bukan waktu yang sebentar gitu. Apalagi ya terakhir ya. Cyclops-nya aku seneng, horor banget. Iya, wah itu. Cyclops-nya. Aku tuh nggak nyangka ya Mas ya, kayak Nolan tuh nggak pernah bikin
yang kayak gitu di film sebelumnya. Ternyata dia bisa. Kan setelah Odyssey rilis kan Nolan kan ngeluarin statement kalau nggak salah di medsos tuh jadi makin pengen bikin film horor kata dia gitu. Nah, aku sangat menunggu nih film horornya dia seperti apa gitu. Apalagi ya habis itu Gi. Iya sayangnya nggak nonton ini di IMAX sih. Aku juga filmnya kan mau nonton entah 4D apa IMAX gitu ya. Tapi kan dia kan emang di shoot untuk IMAX kan. Nah IMAX itu sayangnya buat aku skalanya resolusinya hampir 4:3. Oke. Aku udah nggak terbiasa nonton kotak. Karena udah widescreen semua kan 16:9 kan minimal gitu. Jadi ya tapi tetap pengen ngerasain di IMAX. Beruntunglah teman-teman yang di tempat tinggalnya bisa menyaksikan IMAX. Kayaknya Jojo nontonnya di IMAX. Jojo pernah bilang sama aku gitu. Itu sih. Oke, ini Nugi lagi nggak sehat teman-teman. Agak nggak sehat jadi ya mohon dimaklumi. Ini aku memaksa dia untuk sama Daris memaksa dia untuk take gitu. Oke, aku sih itu aja untuk Odyssey, Gi. Udah ya? 21 menit juga. Oke, teman-teman, ini dia akhirnya late review Odyssey dari Ruang Ngobrol. Thank you. Sampai ketemu lagi di reviewnya Spider-Man Brand New Day. Thank you, bye.